Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Thumma as-salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah al-qail fi hadithihi syarif. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dirahmati Allah, di sela-sela kita berada di rumah, di edisi kali ini, yaitu Fikih Siam edisi yang ke-10, berkaitan dengan adab berbuka puasa. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang bisa kita pelajari tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah berbuka dengan beberapa adat yang bisa kita pelajari. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hendak berbuka? Beliau memperbanyak berdoa. Maka bagi kita, umatnya, untuk mengikuti baginda Rasulullah SAW, perbanyaklah berdoa. Perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya ketika kita hendak berbuka puasa adalah salah satu waktu-waktu yang dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'watin la turad, da'watul walid wa da'watus sha'im wa da'watul musafir." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, da'watus sha'im, doa orang yang berpuasa, khususnya ketika berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang sedang melakukan perjalanan. Subhanallah. Jadi yang pertama, perbanyaklah berdoa, karena Rasulullah SAW ketika hendak berbuka, Rasulullah SAW memperbanyak berdoa. Kenapa? Karena di antara doa-doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang sedang berpuasa, terlebih lagi ketika hendak berbuka. Kemudian yang kedua, sebelum makan, sebelum kita mulai berbuka, jangan lupa membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita hendak membatalkan puasa dengan makan dan minum, jangan lupa kita membaca bismillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum," Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya ayyadhkur ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillah awwaluhu wa akhiruh." Awwaluhu wa akhiruh. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah di awal, hendaklah dia mengucapkan bismillah awwaluhu wa akhiruh, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Nah, jadi jangan lupa ketika kita ingin mulai menyantap buka puasa kita, hendaklah membaca bismillah. Kemudian ada doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa. Walaupun ini doa
ada perbedaan pendapat para ahli hadis. Ya. Di antaranya adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Baihaqi serta yang lainnya, yaitu dari Muaz bin Zuhrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini doa yang biasa kita baca, yaitu ya Allah, untukmu lah aku berpuasa dan atas rezekimu lah aku berbuka. Ya, ini doa yang biasa kita baca, khususnya di kalangan orang-orang yang berada di daerah Asia Tenggara ini, termasuk kita di Indonesia, di Singapura, di Malaysia. Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berbuka. Artinya ketika kita sudah mulai makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doanya, yaitu dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ini dhahabat dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatil ajr insyaallah. Telah hilanglah dahaga, telah hilanglah haus, telah basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga Imam An-Nasa'i dan Sunan Al-Kubra. Nah, persahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ketika kita sudah mulai makan, ketika kita sudah mulai memasukkan minuman atau makanan. Nah, persahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya yaitu apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berbuka. Kita lihat Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua agar berbuka puasa dengan pertama dengan rutab, kedua apabila tidak ada dengan tamar, kalau tidak ada juga dengan air. Nah, rutab ini adalah jenis kurma yang masak. Kurmanya sudah masak, warnanya coklat, coklat muda begitu ya, tapi masih basah kurmanya. Sebelum dia menjadi tamar, itu kurma itu disebut rutab. Nah, kalau tamar adalah kurma matang yang sudah kering, yang banyak yang tersebar di daerah kita. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, Daruqutni, Al-Hakim juga serta Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa rutab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutubat qabla an yusalli. Fa illam takun rutubat fa ala tamarat. Fa illam takun hasawatin min ma'. Adalah Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa rutab, yaitu tadi kurma matang yang tapi masih basah, sebelum melakukan sholat. Jika tidak ada rutab, maka dengan beberapa tamar. Tamar itu tadi kurma yang matang, sudah kering. Jika itu tidak ada, maka beliau meminum air beberapa kali tegukan, hasawat. Subhanallah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka. Maka boleh kita menggunakan rutab kalau kita punya rutab, ya, kurma basah. Tapi kalau kita tidak ada rutab, boleh kita pakai tamar, kurma kering. Jika tidak ada pula, maka minum saja air. Nah, Rasulullah SAW dengan beberapa buah kurma, ya, berbuka dengan beberapa buah kurma sebelum melaksanakan sholat. Jadi bukannya sholat dulu, tetapi sebelum sholat Rasulullah SAW berbuka. Kalau kita lihat para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan strategi
strategi pengaturan, ya, pengaturan sangat-sangat teliti. Ya. Kenapa? Karena puasa itu kan kita mengosongkan perut kita, tidak makan dan tidak minum, perut kita kosong dari makanan, sehingga hati kita tidak mendapatkan suplai makanan, dari perut kita. Kenapa? Karena perut kita kosong dan tidak mengirimkan ke sel-sel tubuh yang lainnya. Jadi suplai makanan itu tidak dikirim oleh perut untuk ke sel-sel tubuh lainnya. Nah, padahal kalau kita lihat rutop dan tamar itu kan sesuatu yang manis. Jadi manis itu merupakan sesuatu yang sangat cepat meresap dan paling disukai oleh hati. Jadi apalagi kalau dalam keadaan basah, ya, rutop itu kan basah, subhanallah. Nah, setelah itu hati pun akan memproses, dilumat, kemudian mengirim zat yang dihasilkan ke seluruh anggota tubuh sampai ke otak. Nah, kemudian air juga itu pembersih. Ketika kita minum, dia bersihkan usus. Nah, jadi air pembersih bagi usus kita secara alamiah. Dan itu sampai sekarang, ya. Air adalah pembersih usus secara alamiah. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan tentang hadis tadi. Beliau berkata, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbuka puasa dengan menyantap kurma, ya, rutop atau tamar atau air, mengandung hikmah yang sangat dalam sekali. Kenapa? Karena saat berpuasa di lambung kita kosong dari makanan, tidak ada apa-apa di dalam perut kita, sehingga tidak ada sesuatu yang sangat sesuai untuk hati, untuk liver kita, yang dapat disuplai langsung ke seluruh organ tubuh serta langsung menjadi energi selain kurma dan air. Subhanallah. Nah, karbohidrat yang ada di dalam kurma lebih mudah sampai ke liver dan lebih cocok dengan kondisi organ tersebut. Terutama sekali kurma masak tadi yang masih segar, yaitu rutop. Liver akan lebih mudah menerimanya sehingga amat berguna bagi organ kita, sekaligus juga dapat langsung diproses menjadi energi. Kalau tidak ada kurma basah, kurma kering pun baik, karena mempunyai kandungan unsur gula yang tinggi pula. Bila tidak ada juga, cukup beberapa teguk air untuk mendinginkan panasnya lambung akibat puasa sehingga dapat siap menerima makanan sesudah itu. Demikian mungkin ini kita bisa lihat tadi hadis Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan tentang hadis ini. Bisa kita lihat di dalam kitabnya At-Tib An-Nabawi oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Demikian mungkin para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, semoga bermanfaat bagi kita yang berbuka, yang sebentar lagi mau berbuka puasa. Maka persiapkanlah, kalau ada rutop, kalau tidak ada rutop, tamar. Kalau tidak ada tamar, air. Ataupun yang manis-manis. Ya, contohnya misalnya madu. Bagus juga untuk pencernaan kita. Demikian, sekali lagi semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya Safwan bin Abdul Wahab untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.